Halo teman sejawat semuanya, semoga masih semangat ya buat belajar Prometrik karena emang soalnya banyak banget. Jadi di series berbagi kebaikan kali ini kita masuki hari kelima. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap berpenghasilan. Yang belum semoga dapat agentnya segera. Di hari ini kita akan belajar postpartum hemorrhage atau PPH. Oh ya, buat yang udah kenal aku, hai, kita ketemu lagi. Dan buat yang baru tahu channel ini, kenalin, aku Rima, aku register midwife, bachelor spesialis midwife yang memiliki Saudi Council dengan one shot exam. Aku berpengalaman 2 tahun di Departemen Labor and Delivery di Maternity and Children Hospital dulunya under Ministry of Health Kingdom of Saudi Arabia, tepatnya di Provinsi Qasim ya. Dan aku juga seorang tutor Prometrik exam nih teman-teman, yang udah bantu banyak sejawat bidan yang lulus ujian Prometrik exam maupun Persen PU. Okay, we will start our class about postpartum hemorrhage or PPH. Okay. Apa yang perlu kita lihat di sini adalah kita harus recognition, kita harus melihat, habis itu kita respon dan kita lakukan manajemennya sesuai kondisi pasien. Oke. Defining atau definisi dari hemorrhage PPH itu ada 2 ya berdasarkan timelinenya. Primary PPH atau PPH primer itu terjadi dalam 24 jam pertama after delivery, and the secondary PPH itu since 24 hours until 12 weeks. Oke. Nah, kalau vaginal birth dikatakan PPH itu kalau bleedingnya, total volume bleeding itu more than 500 ml, but for the cesarean it should be at least 1000 atau lebih dari 1000 ml. Oke, visual estimation after underestimate loss, quantitative measurement is superior. Oke. Preventionnya untuk PPH di primary PPH itu biasanya kita harus melakukan AMTSL atau Active Management of Third Stage of Labor. Apa aja? Ya, kita kasih oksitosin. Oksitosin ini immediately after delivery ya, 10 unit IM 5 IM 5 IV biasanya. Tapi ada juga 40 unit 30 sampai 40 unit di dalam IV fluid ya, tergantung dokternya. Tapi di soal ya udah kasih 10 unit IM or IV. Next ada namanya control cord traction atau pergangan tali pusat terkendali. Never tarik, jangan pernah tarik tali pusat ini sebelum ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Nah, tanda-tanda pelepasan plasenta apa aja? Sudden gush of blood. Oke, uterusnya globular. Terus habis itu cordnya lengthening atau memanjang. Oke. Nah, gentle traction to assist placental separation ya. Habis itu setelah deliver this placenta kita harus massage. Perform immediately after placenta delivery to ensure retraction supaya jangan sempat dia hipotonik. Next, etiologi of PPH itu ada namanya 4Ts atau 4T kalau bahasa Indonesianya ya. Ada gara-gara tone, ini yang sering banget ya. Kalau tone penyebabnya itu bisa jadi atonia uteri atau tidak berkontraksi uterusnya, failure to contract. And then ada namanya tissue. Kalau artinya tissue berarti itu kayak tisu lah ya, ada yang tertinggal. Dia biasanya menjadi diagnosa retained placenta, tissue or membrane preventing contraction. Next itu trauma. Trauma ini misal genital tract laceration. Jadi ada trauma di sekitar organ reproduksi yang membantu proses melahirkan itu. Entah itu dari perineum atau uterine rupture atau ada hematom di sekitar vulvanya. Next ada namanya trombin. Trombin ini ada masalah dengan pembekuan darah, koagulopati, DIC, disseminated intravascular coagulation. Misalnya dia dengan HELLP syndrome, clotting disorder, atau masalah pembekuan darah ya. HELLP syndrome itu kasus-kasus pada saat apa? Preeclampsia. Good. Oke.
Next ada namanya risk stratification. Uterine factor, mechanism of overdistension. Misal, kenapa bisa terjadi PPH? Ibunya melahirkan twins atau multiple pregnancy, sedangkan satu aja itu kontraksinya kayak gimana? Apalagi ini harus melahirkan twins ya. Terus polyhydramnios, terus juga makrosomia. Nah, makrosomia take long time buat deliver ya kalau dia normal delivery. Sama juga case-nya walaupun dia cesarean section. Kayak namanya babynya itu terlalu besar, jadi uterusnya itu kan adaptasinya nggak sebaik kalau berat badan bayinya itu normal. Bisa juga karena placenta previa atau Accreta histori. Placenta previa ini peletakannya dia nempelnya di segmen lower uterus, sedangkan Accreta ini penempelannya itu nyampe ke dinding antara dinding endometrium ke meometrium ya. Ada namanya Accreta, Increta, sama Percreta. Kalau Percreta itu dia sudah benar-benar menempel ke bagian terluar perimetrium ya. Next, delivery dan history factor. Masalah labor dynamic, misal karena prolong atau rapid labor. Prolong ini kayak kala satu memanjang atau kala dua memanjang. Nah, biasanya kayak gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Intinya prolong labor, jadi proses lahirannya itu lama. Atau rapid labor, biasanya partus precipitatus ya, atau cepat banget. Terus menggunakan instrumental, ini forceps lah, entah vakum lah. Terus dengan induksi atau augmentation, atau bisa juga disebut dengan IUL, induction of labor ya. Kalau menggunakan oksitosin ini berarti si uterinnya itu contractionnya itu lebih dari yang seharusnya kan. That's why itu bisa jadi causes of PPH. Dan juga history of previous PPH is the major predictor. The diagnostic algorithm. Excessive vaginal bleeding. Saturating pad ini penuh di bawah 15 menit plus ada tanda-tanda sign of shock. Terus kita rabah tuh uterus, palpated fundus. If uterus is boggy, it's suspect masalah dengan tone atau atoni ya. Kerjaan kita apa? Fundal massage, kasih oksitosin. Terus tapi karena pada saat kita nemu ini kasusnya bleeding di postpartum, palpated fundusnya itu uterusnya firm atau berkontraksi, itu bisa jadi gara-gara trauma atau thrombin. Yang pertama kita lakukan adalah inspect for laceration sama cek coagulation profile. Cek lab. Clinical insight: persistent bleeding despite a firm uterus usually indicates trauma, laceration, or coagulopathy, not atony. Primary management: the immediate response, the maternal safe approach, step 1, 2, 3. First, communicate, call for help immediately. Jangan lupa ya, call for help immediately. Active massive transfusion protocol if necessary. Second one, resuscitate the ABCs: airway, ensure patency, breathing, oxygen administration, circulation establish 2 large bore IV fluid, cross match. Langsung kita pasang 2 IV lain yang paten. Habis itu mechanical action, kita fundal massa secara continuous, di manual compression kalau atoninya masih ada, manual removal kalau ada retain placenta if indicated, dan kita rehecting kalau misalnya ada yang belum terhecting di laceration. Next, the uterotonic arsenal. Drugsnya itu satu, ada namanya oksitosin, ini first line ya. Remember first line. Dosisnya 10 IU. Bisa 20 sampai 40 di dalam IV ya, fast infusion 1 liter ya. Jadi dalam satu flash itu kan isinya cuman 500, berarti ini harus either dia 20-20 dalam satu bottle IV itu, atau kita kasih 10 IM ya. Contraindicationnya standar first line choice, ini yang paling aman, ini yang pertama sekali kita lakukan. Next ada namanya ergometrin. Ergometrin ini dosisnya 0,2 mg IM atau IV. Dia ini contraindicated kalau hypertension sama preeclampsia. Why? Because ergometrin can increase BP. That's why there is contraindication for hypertension and preeclampsia mama. Next, ada namanya Carbopros. Carbopros ini dosisnya 250 mcg IM ya. Maksimal itu 8 doses.
Tapi ini contraindicated buat pasien asma karena bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bisa-bisa ibunya sinkop, apnu. Lewat deh. Next ada namanya misoprostol atau Cytotec ya. Cytotec dosisnya 800 sampai 1000 mikrogram per rektal atau 600 sampai 800 mikrogram sublingual. Ini contraindication-nya harus heat-nya stable, useful when IV access is difficult. Kalau misalnya dia susah di pasangin pas. Oke, next. Ada namanya refractory management escalation. First one, tranexamid acid atau TXA 1 gram IV over 10 minutes. Udah selesai nih. Habis itu kita pasang namanya balon tamponade. Ya, ini balon tamponade ini sering banget kami lakukan di labor dulu. Sampai obatnya mulai dari oksitosin, karbopros, metergin sama tranexamid acid ini semuanya masuk. Pada saat itu lebih seringnya pasiennya biasa aja sih, cuma karena gravida 17 kayak gitu itu risiko banget buat bleedingnya. Terus step 3, surgical intervention, entah bisa bilang side suture, compression, uterine artery ligation, sama hysterectomy. Ini last banget ya, last option. Golden rule-nya give within 3 hours of birth. Kenapa? Karena kalau nggak bisa ibunya maternal death. Secondary postpartum hemorrhage. Nah, kalau secondary postpartum ini dari 24 jam sampai 12 weeks. Penyebabnya itu ada 3. Subevolution uterus atau failure the uterus of return to normal size. Jadi uterusnya itu gagal kembali ke normal jauh sebelum hamil gitu. Return product, ada placental fragment tertinggal, sama infection biasanya endometritis. Ingat ya, endometritis sama endometriosis itu beda. Kalau endometriosis itu infeksi pada dinding metrium, dinding metritisnya, endometriumnya. Sedangkan endometriosis itu karena adanya hormon, jadi dinding rahimnya itu penebalan, dan itu nggak terlalu bahaya sebenarnya kalau di dalam gynekologi ya. Oke. Manajemennya kalau di secondary postpartum itu kita apa? Kita kasih antibiotik, kita kasih uterotonic, sama uterine evacuation if needed. Ya. Nah, yang sering di soal IELTS exam key. Oke. Ingat, remember, please. Oke. Kalau dia bogi uterus itu pasti atoni. Kita ngapain? Kita massage, kita kasih oksitosin. Kalau dia firm uterusnya, ada bleeding, berarti ada trauma. Kita ngapain? Inspeksi the laceration. Terus kalau hypertension, stop. Jangan kasih egometrin, please. Kalau ada asma, jangan kasih karbopros. Terus kalau dia bleeding, terus ada coagulopathy sign, ya udah order coagulopathy profile. Habis itu kita give blood product. Kita harus kasih transfusion. Terus preventionnya kita ngapain? Pada saat kala 3 kita aktif manajemen third stage of labor. Oke, manajemen aktif kala 3 itu jangan lupa untuk menghindari bleeding di 24 hour. Oke, kelas hari ini sampai di sini dulu. Teman-teman kalau misalnya agak belibet, mohon maaf, ini tag-nya lagi masih puasa, belum berbuka ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, Kak, kok kayaknya ini kayak gini deh, harusnya kayak gini. Aku juga menerima kritik dan saran ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Aku doakan teman-teman sejawat bisa lulus ujian prometric exam 1 kali ujian dan bisa renewal kontrak tanpa takut di-terminate. Jangan lupa jaga kesehatan semuanya. Anyway, tolong bantu like dan subscribe-nya untuk lanjut seri prometric berikutnya, supaya aku makin semangat share materi dan soal-soalnya, bikin materi kayak gini. Terus tolong share juga ke teman sejawat bidan lainnya yang mungkin butuh info belajar gratis juga. Nggak boleh pelit-pelit ya. Oh ya, feel free to reach me out ya teman-teman, mau diskusi masalah apapun. Aku nggak pernah bosan. You can tell me anything kayak gitu ya. Boleh DM aku di IG Rima Siombing atau prometric.bd. Kalau misalnya komentar di YouTube agak slow respon,
bebas diskusi masalah agen, data flow, memaris, transfer kepala, interview user buat yang mau daftar, nego salary, diskusi cara menghadapi kepribadian staf dari negara lain juga boleh. Aku terbuka untuk itu walaupun belum menghasilkan solusi, setidaknya kalian punya teman gibah. Oke, see you in the next video. Bye-bye.